Oke, kembali lagi dengan kita di sini, yaitu akan membahas mengenai materi-materi fisika. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dengan bahasan gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelumnya, perkenalkan saya Murid Mulyasari dari Pendidikan Fisika 2018 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini bersama teman saya bernama Eska Himatul Zahro ingin membahas sedikit mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang gerhana, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang gerhana. Yang pertama adalah posisi matahari, bulan, dan bumi. Dan yang kedua adalah bayangan. Nah, bayangan ini ada apa aja sih? Ya, bayangan ini ada umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah yang paling gelap dari sebuah bayangan, di mana semua cahaya sepenuhnya terhalang. Kemudian penumbra. Penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang yang menghasilkan bayangan kabur, namun tidak segelap umbra. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutupi sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya. Nah, gerhana ini ada dua macam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke teman-teman, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah gerhana matahari. Nah, apa sih gerhana matahari itu? Gerhana matahari terjadi saat bulan baru dan bumi memasuki bayang-bayang bulan, atau posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Nah, hal tersebut menyebabkan cahaya matahari yang akan menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Meskipun bulan ini lebih kecil dari matahari, namun bayangannya dapat menutup permukaan bumi. Nah, berdasarkan posisi bayangan yang dihasilkan, gerhana matahari dibagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana yang diamati dari daerah umbra bulan. Gerhana matahari total terjadi saat matahari benar-benar tertutup oleh bayangan bulan. Jadi bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat gerhana matahari total, kita bisa melihat korona matahari. Coba perhatikan pergerakan bulan tersebut. Bayangan bulan benar-benar menutupi matahari secara sempurna. Nah, bayangan umbra bulan ini melewati tepat tengah matahari dan menghalangi cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Nah, maka dari itu terjadilah gerhana matahari total. Nah, yang kedua ini adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian diamati dari daerah penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar menutup permukaan bumi. Piringan bulan tidak sempurna menutup piringan matahari yang tampak dari bumi. Saat ini terjadi, bayangan penumbra yang mengenai bumi bukan bayangan utama seperti saat terjadi gerhana matahari total. Nah, yang ketiga ini adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin
terjadi karena ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil dari matahari. Hal ini mengakibatkan tidak semua cahaya matahari terhalang oleh permukaan bulan. Bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja. Di langit akan terlihat lingkaran seperti cincin cahaya dari permukaan matahari. Nah, maka dari itu, peristiwa ini disebut dengan gerhana matahari cincin. Nah, perlu diingat ya teman-teman, untuk melihat proses terjadinya gerhana matahari itu tidak boleh dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Jadi, ada beberapa cara aman untuk melihat gerhana matahari. Yang pertama adalah berkaca pada genangan air. Yang kedua, menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Dan yang ketiga, menggunakan lubang jarum. Nah, ketiga cara ini digunakan untuk melihat proses terjadinya gerhana matahari secara aman tanpa merusak mata kalian. Jadi, apa itu gerhana bulan? Sebelum membahas mengenai apa itu gerhana bulan, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai fase-fase bulan. Jadi, fase bulan itu apa? Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Hal inilah yang dinamakan dengan revolusi bulan. Bumi selalu berputar mengelilingi matahari, demikian juga dengan bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi dari barat menuju timur, dan untuk sekali berevolusi terhadap bumi, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari. Akibat dari pergerakan tersebut, bulan mengalami beberapa bentuk. Nah, bentuk tersebutlah yang disebut dengan fase bulan. Jadi, fase-fase bulan apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu mengenai fase bulan. Yang pertama, fase bulan new moon atau bulan baru. Pada fase ini, bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Pada fase ini, memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari dan membuat bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Yang kedua, yaitu fase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah, sehingga bulan terlihat menyerupai bentuk sabit ketika terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak hingga seperempat lingkaran dari posisi awal. Bagian matahari yang bersinar tepat terkena di setengah bagian bulan, sehingga bulan akan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat adalah fase waxing gibbous atau cembung awal. Pada saat ini, bulan berada hampir di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung, yaitu 3/4 bagian dari bulan. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Yang kelima, full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus.
Mirip seperti pada fase first quarter, bedanya bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Hal ini membuat bulan terlihat bulat sempurna. Selanjutnya yaitu waning gibbous, cembung akhir. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hal ini terjadi setelah bulan melewati setengah putaran dan kembali ke posisi awal, sehingga bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. 7. Third quarter atau fase pada paruh terakhir. Pada fase ini, posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran, sehingga cahaya matahari hanya menyinari setengah bagian bulan, dan bulan akan terlihat setengah lingkaran dari bumi. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Dan yang terakhir adalah fase waning crescent, atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Pada fase ini, bulan kembali ke bentuk sabit. Fase ini terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Nah, jadi itulah mengenai fase bulan. Semoga kita menjadi lebih paham ya mengenai fase bulan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan awal kita, yaitu mengenai gerhana bulan. Jadi, apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan memasuki bayang-bayang bumi, sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi apabila bulan berada di umbra dan penumbra bumi. Untuk gerhana bulan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Mari kita bahas satu per satu mengenai jenis gerhana bulan. Baik, yang pertama yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Gerhana ini terjadi saat bayangan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan. Gerhana bulan total akan membuat bulan nampak hilang perlahan dan akhirnya menjadi hitam sempurna. Saat terjadinya gerhana ini, perlu diingat posisi bulan berada di daerah umbra bumi. Ini merupakan gambaran fenomena mengenai gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di umbra bumi dan sebagiannya lagi berada di penumbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat tidak semua permukaan bulan tertutup oleh bagian bumi. Bulan yang berada di daerah penumbra akan remang-remang dan tidak gelap sempurna. Ini merupakan fenomena gerhana bulan sebagian. Dan terakhir, yaitu gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh permukaan bulan berada di zona penumbra bumi, sehingga permukaan bulan tidak gelap sempurna, tetapi bulan cenderung terlihat suram, namun masih terlihat bulatan seperti bentuk bulan. Ini merupakan gambaran fenomena mengenai gerhana bulan penumbra. Nah, jadi kita sudah mengetahui beberapa jenis dari gerhana bulan. Selanjutnya, apakah gerhana bulan memiliki dampak bagi kehidupan di bumi? Nah, yang dampak pertama yaitu naiknya permukaan air laut.
Gerhana bulan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan, sehingga terjadi fenomena air laut pasang. Jika gerhana bulan yang terjadi merupakan gerhana total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras, bahkan dapat menyebabkan banjir. Ini merupakan gambaran terjadinya air laut pasang atau terjadinya kenaikan permukaan air laut. Yang kedua yaitu penurunan temperatur. Nah, jadi itu pembahasan mengenai dampak terjadinya gerhana bulan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu fase bulan dan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Semoga dari pembahasan ini kita bisa menjadi lebih tahu mengenai gerhana bulan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi gerhana. Semoga kita dapat dipertemukan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda ya. Tetap semangat belajar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.